Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang PTN. Bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan siap menghadapi tes UTBK SNBT tahun 2024. Amin. Nah, di video kali ini teman-teman kakak bakal ngelanjutin soal penerapan matematika yang ada di simulasi UTBK SNBT terbaru tahun 2024 yang langsung dari SNPMB ya, panitia SNPMB BP3 teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, tonton dulu videonya, lalu lanjut ke video ini. Nah, sebelum kakak bahas soalnya, seperti biasa ya, teman-teman siapkan dulu ya minuman ya atau cemilan, terus juga yang sangat penting adalah alat-alat tulisnya. Jadi teman-teman nanti pause dulu videonya, terus baca soalnya dan coba kerjakan dulu soalnya, baru nonton pembahasan dari kakak, supaya teman-teman nanti makin paham. Oke? Thank you teman-teman semua. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke soal nomor 1 ya. Let's go. Nah, di video sebelumnya, kakak udah jelasin ya, kalau ada 4 bab besar ya yang akan keluar di penerapan matematika ya, sesuai yang disosialisasikan oleh panitia SNPMB BP3 ya teman-teman ya. Nah, materinya apa aja? Jadi materinya yang pertama ada aljabar, yang kedua ada bilangan, yang ketiga ada pengukuran dan geometri, yang keempat ada data dan ketidakpastiannya. Nah, yang kakak bakal bahas di video ini adalah bagian yang keempat nih, yang data dan ketidakpastiannya. Nah, buat teman-teman yang penasaran gitu ya, materi apa aja sih yang keluar di pengetahuan kualitatif, di literasi bahasa Indonesia, dan lain-lain, teman-teman ambil aja buku ini teman-teman ya, buku Besti UTBK SNBT tahun 2004. Itu buku dari Maxima dan Privat Alfaiz, atau di sini sudah kelihatan ya fotonya ya, ada kakak sendiri dan ada Kak Febri atau Kak Faiz. Nah, buku ini tuh kakak rekomendasikan kenapa? Ya, bukan karena kakak yang buat juga, ya, tapi ya memang buku ini kami buat sudah sesuai sosialisasi SNPMB BP3. Jadi teman-teman nggak akan salah beli bukunya, ya nggak akan nyesel. Nah, cara pembeliannya gampang, tinggal klik aja ya, link yang ada di kolom deskripsi. Thank you teman-teman semua. Nah, sekarang kita masuk ke soal pertama. Jadi seperti biasa ya, ada yang diketahuinya, di sini ada data. Nah, ini dia ya, makanya masuknya ke data dan ketidakpastiannya. Nah, ketidakpastiannya itu biasanya membicarakan tentang peluang, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu materi peluang. Oke? Nah, kita lihat diagram berikut menampilkan data mengenai populasi angkatan kerja di 2 kecamatan, yaitu A dan B, pada tahun 2022. Berdasarkan status bekerja, menganggur, dan tidak aktif secara ekonomi. Di sini ada grafiknya, bentuknya adalah grafik lingkaran teman-teman atau pie ya. Terus di sini diketahui kalau populasi angkatan kerja kecamatan A adalah 15.000 orang, sedangkan di kecamatan B adalah 10.000 orang. Nah, kita diminta untuk mencari pernyataan mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini adalah tipe soal yang menurut kakak itu soal yang sebaiknya dikerjakan belakangan. Kenapa? Karena ya, kita harus mengecek satu-satu, teman-teman. Itu akan sangat boros waktu. Sedangkan di UTBK SNBT itu waktunya sangat singkat. Jadi tips dari kakak adalah teman-teman kerjakan dulu bagian pilihan ganda yang biasa dulu. Ya, jadi teman-teman harus tahu ya, ada 3 bagian ya. Ada pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks, dan ada isian. Jadi ada 3 tipe soal. Secara garis besar ya, ada 3 tipe soal yang akan keluar di UTBK SNBT. Nah, ini adalah pilihan ganda kompleks, teman-teman ya. Oke, kakak bahas ya. Di sini kita akan mengecek dulu pernyataan pertama. Banyaknya orang yang bekerja di kecamatan A kurang dari populasi angkatan kerja di kecamatan B. Oke, berarti kita harus tahu nih ya masing-masing ya. Berapa yang bekerja di A, berapa yang menganggur di A, berapa yang tidak aktif di ekonomi gitu ya. Yang tidak aktif secara ekonomi di A ataupun di B. Jadi mungkin di sini kakak langsung bahas semuanya aja gitu ya. Secara detail. Jadi kakak bakal buat tabel. Karena biasanya yang lebih mudah dilihat itu adalah dalam bentuk tabel, teman-teman. Oke, jadi supaya nanti soal-soal selanjutnya pun kita bisa gampang mengerjakannya. Jadi kakak bakal buat tabel. Jadi di sini ada yang bekerja ya, ada yang bekerja.
lalu ada yang menganggur, lalu ada lagi yang tidak aktif secara ekonomi. Cuma kakak singkat aja menjadi tidak aktif aja ya, tidak aktif, gitu ya. Oke, lalu di sini ada kecamatan A, ada juga kecamatan B, gitu ya. Nah, ini kakak buat garisnya supaya lebih kelihatan. Oke, seperti itu ya. Ini juga seperti ini. Aku kanan ya. Nah, di sini aja deh. Nah, gitu. Nah, gini ya. Nah, sekarang yang bekerja di kecamatan A itu berapa orang sih? Kita lihat ya, yang hijau itu adalah yang bekerja, berarti 60%. Berarti tinggal 60% dikali total populasi angkatan kerja di kecamatan A, yaitu 15.000. Berarti tinggal 60% atau 60 per 100. Ingat ya, persen itu per 100, teman-teman. Berarti 60 per 100 kita kali dengan 15.000. Oke, berapa hasilnya? Ini nolnya kita coret 2. Berarti tinggal 150 dikali 60. Berarti 15 kali 6 itu adalah 90. Berarti adalah 9.000 teman-teman di sini. 9.000 orang. Di kecamatan B itu adalah yang hijau 54%. Berarti 54 per 100 dikali sama di sini yang B itu 10.000 ya. Berarti kali 10.000. Kali 10.000. Ini kakak sekalian nyari ya. Karena di sini kelihatan sih kita mau carinya banyak tuh, ada populasi segala macam, ada bekerja, ada menganggur dan segala macam. Jadi kakak buat dulu tabelnya supaya teman-teman paham ya. Cara mengubah bentuk yang grafik pie atau lingkaran ke tabel, karena tabel itu lebih gampang dibaca teman-teman. Kita lanjut, berarti kita punya 54 per 100 kita coret ya. Nolnya 2 di sini, tinggal 100 kali 54 ya, berarti 5.400. Berarti kita punya di sini 5.400. Gitu ya. Lanjut, yang menganggur ada 28%. Berarti 28 per 100 dikali 28 per 100 dikali sama 15.000. Berarti tinggal 28 kali 15. Berarti 420 ya. Ini nolnya coret 2. Berarti sisanya adalah 4.200. Gitu ya. Terus kita punya 42%. Berarti 42 per 100 dikali 10.000. Berarti ini jelas yang 4.200, sorry. Nah, terus yang tidak aktif ada 12% di kecamatan A, berarti 12 per 100 dikali 15.000. Oke, berarti 12 kali 15 teman-teman. 150 tambah 3. Berarti 1.800 ya, atau ini aja sih. Ya, ini kan totalnya. Kalau kita totalin teman-teman. Kalau kita totalin itu kan ini 15.000 ya. Yang ini 10.000. Sisanya aja sih ya, 15.000 dikurang 13.200. Berarti kan 1.800 ya. 1.800. Ya, dari sini ya. Ini kan 9.000 tambah 4.200 itu adalah 13.200. Supaya jadi 15.000, sisanya 1.800 gitu ya. Terus yang ini berarti 4%. 4 per 100 dikali 10.000. Yaitu adalah ya tentunya 400 ya. Atau teman-teman bisa cari dari sini. 5.400 tambah 4.200, 9.600, sisanya supaya 10.000 adalah 400. Nah, ini adalah tabel yang akan kita gunakan menjawab soal nomor 1, teman-teman ya. Mungkin di sini kakak copy dulu. Ya, kakak copy. Nah, sekarang kita lanjut dulu teman-teman ya. Banyaknya orang yang bekerja di kecamatan A kurang dari populasi angkatan kerja di kecamatan B. Oke, yang A itu kerjanya itu yang bekerja ya teman-teman ya. Yang bekerja itu ada 9.000. Populasi kecamatan B itu 10.000. Berarti benar ya? Karena di sini katanya banyaknya orang yang bekerja di kecamatan A itu kurang dari populasi angkatan kerja di kecamatan B. Berarti ini benar. Kita centang. Oke. Lanjut ke pernyataan kedua. Banyaknya orang
Yang menganggur di kecamatan B lebih dari banyaknya orang yang menganggur di kecamatan A. Salah ya. Kenapa salah? Ya soalnya sama-sama 4.200, harusnya sama. Berarti yang ini salah. Nah enak ya, kalau udah ada tabelnya enak, gampang. Lanjut yang ketiga, banyaknya orang yang tidak aktif secara ekonomi di kecamatan A 3 kali lipat banyaknya orang yang tidak aktif di kecamatan B. Oke, 400 kita kali 3 berapa teman-teman? 400 dikali 3 itu adalah 1.200 teman-teman. Bukan 3 kali lipat ya berarti ya. Karena kan di sini 1.800 bukan 1.200. Berarti ini juga salah deh. Udah deh, super easy. Gitu. Ini jawabannya teman-teman untuk soal nomor 1. Jadi agak panjang, kenapa? Ya karena memang tipe soal seperti ini kita harus mengecek satu-satu pernyataannya. Itu yang bikin lama teman-teman. Jadi sesuai tadi kakak bilang tipsnya adalah kerjakan dulu yang pilihan ganda biasa. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 2. Oh iya, buat teman-teman yang sedang mencari buku persiapan UTBK SNBT tahun 2024 yang super lengkap, ada materinya, ada soal asli UTBK yang terbaru, dan juga ada soal prediksi tahun 2024 yang setiap soalnya sudah dilengkapi dengan pembahasan. Ambil aja buku ini nih. Buku Besti UTBK SNBT tahun 2024. Buku super lengkap yang jadi banyak kerujukan pejuang PTN. Buktinya, ini, dan juga ini. Dan tentunya masih banyak pejuang PTN lainnya yang belajar bareng buku Besti SNBT 2024. Nah, untuk link pembeliannya, kakak cantumkan di kolom deskripsi ya. Thank you. Nah, kita masuk ke soal nomor 2, teman-teman. Ini ada sangkut pautnya ya di soal nomor 1 tadi. Karena seperti biasa, di penalaran matematika tuh biasanya yang diketahuinya itu 1, tapi soalnya bisa mencapai 3 atau sampai 5 soal, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman nggak ngerti apa yang diketahui, udah tuh, gagal bisa tuh 5 soal, ataupun 3 soal. Sayang banget kan? Jadi teman-teman harus sering latihan, ya. Oke, kita masuk ke pertanyaannya aja. Perbandingan angkatan kerja yang bekerja, di kecamatan A dengan yang bekerja atau menganggur, ya, dari kedua kecamatan, teman-teman ya. Nah, dari kedua kecamatan. Tadi kan kita udah tulis ini ya di tabel ya. Ini kakak kecilin dikit ya supaya muat. Nah, kita udah buat ini teman-teman tadi di soal nomor 1. Nah, sekarang kita lihat ya. Yang bekerja di kecamatan A kita udah tahu yaitu adalah 9.000. Ya. Terus yang bekerja atau menganggur dari kedua kecamatan. Nah, berarti kita harus jumlahin dulu teman-teman ya. Kita buat jumlahnya dulu. Di sini kita buat lagi tabel mungkin ya. Ini jumlahnya. Jumlah. Nah, berarti 9.000 tambah 5.400 ya. Berarti 14.400 yang ini jumlahnya. Oke. Terus bekerja atau menganggur. Menganggur berarti 4.200 sama 4.200 ya. Ini ya. Kita jumlah jadinya 8.400. 8.400. Ya mungkin lanjutin lah ya. Sekalian ya. Yang ini. Tambah ini berarti 2.200 ya. Gitu ya. Tapi kita nggak sampai situ sih. Jadi di sini katanya perbandingan ya. Berarti 9.000. Ya, 9.000 dibanding sama yang bekerja atau menganggur dari kedua kecamatan. Berarti jumlah ini teman-teman. Nih. Berarti kalau kita jumlah sih berapa tuh? 22.800 ya. Berarti ini perbandingannya adalah 22.800. Kita coret nolnya 20 ya. 90, 228. Mungkin sama-sama kita bagi 3 dulu lah ya. Kita bagi 3. Pembilang dan penyebutnya 90 dibagi 3, kita tulis deh. Dibagi 3 gitu ya. Berarti 90 bagi 3 adalah 30. 228 dibagi 3, 21. Berarti 7, 18 itu berarti 6. 76. Nah, ini masih bisa teman-teman. Kita bagi 2. Kita bagi 2. Berarti ini adalah 15 per 76 dibagi 2 adalah 38. Nah, berarti ini perbandingannya teman-teman 15 banding 38. Jadi jawabannya adalah yang D. Super easy. Oke. Nah, ini kebantu ya sama tabel yang tadi udah kita buat ya. Jadi lebih cepat teman-teman. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke, lanjut teman-teman.
eh kita langsung masuk ke pertanyaannya. Nah, ini ada soal yang unik, adalah soal isian. Tadi udah kakak bilang ya, ada 3 tipe soal. Ini adalah soal yang tipenya isian. Nggak perlu khawatir, karena isiannya biasanya singkat ya. Diketahui populasi angkatan kerja itu 15.000, masih sama yang tadi. Terus pertanyaannya, dari semua angkatan kerja yang menganggur di kedua kecamatan, persentase yang tinggal di kecamatan B adalah... Nah, dari semua angkatan kerja yang menganggur di kedua kecamatan, tadi udah kita jumlah ya. Mungkin kakak copy dulu yang ini, yang tadi soal sebelumnya. Ini kakak copy dulu, supaya nggak ngitung ulang ya. Nah, ini dia ya. Nah, dari semua angkatan kerja yang menganggur di kedua kecamatan, berarti yang mana nih? Ini ya, 8.400. Persentase yang tinggal di kecamatan B. Nah, ini 4.200 kan? Yang kecamatan B kan? Berarti ya udah, tinggal 4.200 dibagi sama 8.400. Dikali 100%, karena kita mencari persentasenya kan? Ini tinggal coret. Nah, udah 42 sama 48 kan sama kayak setengah ya. Berarti setengah dikali 100%. Berarti 100 dikali 1 bagi 2. Setengah kali 100 ya 50%. Jadi ini 50%. Super easy banget ya, jawabannya 50. Ya, lagi-lagi nih karena terbantu kita udah ngitung dari awal tadi ya, di soal nomor 1 tabelnya. Jadi, soal nomor 3 lebih mudah gitu ya. Kita next ke soal berikutnya, soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 teman-teman, kita udah masuk ke yang peluang atau yang ketidakpastian ya. Nah, ini dia teman-teman. Kakak kasih lihat lagi tabel yang udah tadi kita buat bareng-bareng teman-teman. Pertanyaannya adalah ya, jika seseorang dipilih secara acak dari kedua kecamatan, peluang orang yang terpilih bekerja atau menganggur. Nah, ya, bekerja atau menganggur. Berarti kalau ada kata atau itu kita jumlah teman-teman. Itu triknya ya. Berarti bekerja atau menganggur tadi udah kita jumlah ya. 14.400 tambah 8.400 itu adalah 22.800. Nah, berarti 22.800 per, nah peluang itu selalu kurang dari 1. Jadi bentuknya itu pasti penyebutnya lebih besar ya. Pernya berapa? Ya di sini pernya adalah karena dipilihnya itu secara acak dari kedua kecamatan, berarti ruang sampelnya ya atau data keseluruhannya adalah berapa? Ya 15.000 ditambah 10.000 itu adalah 25.000. Nah 22.800 itu apa? 22.800 itu adalah NA-nya atau sampel yang mau kita ambil ya. Jadi itu teman-teman harus tahu ya, ruang sampel sama data sampel yang diketahui atau yang mau kita cari ya. Nah, yang mau kita cari itu adalah tadi peluang orang yang terpilih bekerja atau menganggur. Nah, ada kata atau berarti dijumlah gitu ya. Ini tinggal kita sederhanakan teman-teman. Berarti ini nolnya kita coret 2. 228 sama 25 kita bagi 2 lagi deh supaya lebih mudah ya. Kita bagi 2 bagi 2, berarti jadinya adalah 114 per 125. Nah, dan ini udah ada jawabannya ya, yaitu yang D, super easy. Oke, udah 4 soal teman-teman yang kita jawab. Satu soal lagi, soal nomor 5, soal terakhir. Let's go, kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soal berikutnya, buat teman-teman yang sedang mempersiapkan tes UTBK SNBT tahun 2024, teman-teman wajib banget ikut nih kelas online UTBK SNBT 2024 di Maxima. Kenapa harus di Maxima? Karena pertama, ya, teman-teman akan mendapatkan kelas online yang akan dibawakan oleh masternya langsung, yang pembawaannya asik dan juga tentunya sangat berpengalaman. Yang kedua, materi yang akan dibahas mencakup semua subtes UTBK terbaru dan cocok untuk kalian yang ingin masuk jurusan apapun. Yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan video rekaman kelas dan juga materi dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman ketinggalan kelasnya. Dan masih banyak lagi nih yang akan teman-teman dapatkan. Untuk lengkapnya, teman-teman bisa baca ini ya. Atau nanti akan kakak cantumkan di kolom deskripsi. Oh iya, untuk mendapatkan itu semua, teman-teman hanya perlu berinvestasi sebesar Rp99.000 loh. Jadi, jangan sampai teman-teman tidak masuk kelas UTBK SNBT di Maxima. Nah, cara bergabung di kelas Maxima, pertama, teman-teman buka website www.maximasbmptn.com.
Lalu, teman-teman buat akun UTBK dan login dengan email yang telah kalian daftarkan. Yang kedua, klik menu kelas, lalu pilih kelas online UTBK SNBT 2024 di kelas yang tersedia. Lalu, teman-teman jangan sampai lupa masukkan kode promo RT 2024. Lalu, klik terapkan supaya teman-teman mendapatkan diskon. Oke? Setelah itu, klik beli paket dan teman-teman tinggal lakukan pembayaran sesuai metode pembayaran yang teman-teman pilih. Oke? Jangan sampai terlewatkan ya, karena promo ini sangat terbatas. Thank you. Nah, selanjutnya ya, soal nomor 5. Nah, teman-teman, kakak ingetin lagi ya. Jadi, teman-teman kerjakan dulu soalnya, atau teman-teman bisa langsung kerjakan di simulasinya. Linknya kakak taruh di deskripsi ya. Jadi teman-teman masuk aja, terus isi nama, isi sekolah, terus coba kerjain dulu, baru nonton video ini, gitu ya. Dan nonton video sebelumnya, yang part pertamanya, yang penerapan matematika, bagian pengukuran dan geometri, gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal nomor 5. Jika tahun 2023 terjadi kenaikan jumlah orang yang bekerja di Kecamatan A sebanyak 10% dari tahun sebelumnya, dengan asumsi populasi angkatan kerja dan orang yang tidak aktif secara ekonomi tetap. Oke, berarti populasinya tetap, terus yang tidak aktif secara ekonomi tetap ya. Yang berubah itu, yang naik ya maksudnya ya, itu adalah yang bekerja. Maka persentase pengangguran di Kecamatan A berkurang berapa persen? Oke. Kita udah buat tabel ini tadi, cuman yang kecamatan B kita nggak pakai ya, karena kan kita ini membicarakan kecamatan A. Mungkin ini kakak hapus dulu, yang bagian ini. Oke. Nah, berarti di sini ada dua ya. Ada yang 2022 ini, nah ada juga yang 2023. Sama-sama di kecamatan A ya. Kecamatan A. Nah, katanya yang bekerja itu naik 10% teman-teman. Berarti yang dari yang tadinya 9.000, 10% dari 9.000 kan 900 ya. Bisa yang hitungnya ya. Berarti di Kecamatan A pada tahun 2023 yang bekerja itu adalah 9.900. Gitu ya. Oh ya, totalnya itu nggak berubah ya. Berarti ini sama-sama 15.000 di sini. Dari mana pernyataan itu? Dari sini. Populasi angkatan kerjanya nggak berubah. Ya. Orang yang tidak aktif secara ekonomi juga nggak berubah. Berarti ini juga sama 1.800. Terus yang berubah mana ya? Ini pasti yang menganggur. Nggak mungkin nggak berubah kan? Pasti berubah. Soalnya kan jumlahnya 15.000. Nah, nyari gimana? Ya gampang. Tinggal, tadi kan nambahnya 900 kan? Berarti tinggal 4.200 dikurang 900. Ya, supaya jumlahnya 15.000 teman-teman. Berarti 4.200 dikurang 900 itu adalah 3.300 ya teman-teman ya. Bener nggak? 3.300. Coba kalau kita jumlah. Bener ya? 15.000 ya. Nah, sip, bener. Nah, berarti sekarang tinggal kita cek persentasenya teman-teman ya. Sekarang persentase yang barunya ya. Persentasenya 9.900 dari 15.000 berapa persen teman-teman? Kalau tadi kan ini udah jelas ya. Yang ini itu, ini ya kalau di sini aja ya, yang bekerja itu 60%, yang menganggur itu 28%, yang tidak aktif itu 12%. Gitu ya. Nah, kita mau lihat yang menganggurnya, teman-teman. Berarti yang bekerja nggak usah kita cari ya. Yang menganggurnya berarti 3.300. Dari 15.000 itu dia berapa persen? Nah, berarti dikali 100% ya. Berarti ini coret nolnya 2. Terus 33 sama 150 itu bisa kita sederhanakan ya. Jadinya adalah sama-sama dibagi 3, berarti 11. 150 bagi 3, 50. Nah, dikali 100%. Berarti jadinya 22%. Nah, berarti yang tadinya 28% ini ya. 28% ke 22% turun berapa persen? Ya, 28 kurang 22 yaitu adalah 6%. So, jawabannya adalah yang A. Super easy. Nah, sudah 5 soal yang kakak udah bahas dan totalnya jadi 10 soal ya penerapan matematika. Artinya semua soal yang ada di simulasi tes UTBK SNBT tahun 2024 terbaru yang dari BP3 sudah kakak bahas semua. Jadi teman-teman semoga teman-teman ngerti dan nanti bisa diaplikasikan ke UTBK aslinya. Oke? Nah, seperti biasa ya, ada latihan buat teman-teman semua. Ya, ini adalah soalnya.
Coba teman-teman jawab di kolom komentar, dan kalau teman-teman bisa ya, sertakan dengan caranya ya. Jadi teman-teman yang lainnya ya, yang nonton video ini juga bisa ngecek nih, apakah benar atau salah gitu ya. Sampai sini dulu video dari Kak Rian ya, nonton terus video dari Kak Rian selanjutnya dengan cara subscribe channel Rian Tian dan juga nyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman dapat update terus dari video yang kakak upload gitu ya. Sekian dari kakak, thank you semua.